Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah awalam yatafakkaru fi anfusihim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Hidup di alam dunia ini hendaklah kita tahu dengan diri supaya kita bisa makrifat atau mengenal akan Allah. Orang yang tidak mampu mengenal akan rahasia dirinya, maka dipastikan dia juga tidak akan pernah mampu mengenal Allah yang sebenar-benarnya, yang telah lenyap menjadi akan rahasia diri kita ini. Maka ketika itulah seorang hamba yang tidak mengenal akan sejati dirinya, tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla, maka dialah yang dikatakan namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu, Bapak Ibu, bersusunnya dua kejahilan itu pada dirinya. Dua kejahilan yang bersusun pada dirinya itu, yang pertama adalah jahil terhadap dirinya, dan yang kedua jahil terhadap Tuhannya. Jahil terhadap dirinya itu maksudnya dia tidak mengenal akan asal usul dirinya, sehingga Allah mengatakan orang yang tidak mengenal dan memahami akan asal usul dirinya, itulah sebenarnya orang yang buta itu. Makanya Allah katakan, wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka butalah di akhirat. Wa adallun sabila, dan ialah termasuk orang yang tersesat. Orang yang dikatakan buta oleh Allah, Bapak Ibu, bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Inilah yang Allah jelaskan kepada kita. Fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fisudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hati di dalam dadanya, itulah yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau kita tilik lagi ke dalam, Bapak Ibu, jikalau Allah mengatakan orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, buta mata hati itu maksudnya buta yang bagaimana, Bapak Ibu? Butanya mata hati yang sebenarnya itu yang dikatakan Allah, siapa yang tak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu di dunianya, maka di akhiratnya pun juga dia tidak mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang wujud di luar dirinya.
wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat dan tempatnya neraka itu. Makanya orang yang tidak mengenal Allah, disebabkan dia tidak mengenal diri, disitulah dikatakan telah bersusun dua kebodohan, dua kejahilan itu pada dirinya itu. Kalau Allah sudah mengatakan mereka itu adalah orang yang buta, orang yang tersesat, maka tentunya dia tidak akan pernah tahu bagaimana memulangkan akan rahasia diri ini kepada Allah. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku, kata Allah, karena aku ini adalah hakikat segala sesuatu. Aku inilah hakikat akan sekalian alam. Aku ini adalah hakikat rahasia sekalian diri. Namun dia tidak mengenal aku di waktu hidupnya. Dia tidak pernah mengenal aku di alam syahada itu. Kemudian dia datang dan kembali kepada aku dalam keadaan dosa. Dalam keadaan dia tidak bermakrifat kepada aku, kata Allah. Fa innalahu jahannama. Maka aku lemparkan dia itu ke dalam neraka. Kalau Allah lemparkan mereka itu ke dalam neraka, disebabkan mereka tidak mengenal akan Allah dan Rohnya itu, maka keadaan mereka, kata Tuhan, la yamutu biha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak hidup dan mereka di dalamnya juga tidak pernah mati. Supaya mereka merasakan azab yang berkekalan di dalam hidup itu. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang kembali menghadap aku, dia telah mengenal aku di waktu hidupnya. Kemudian dia datang kepada aku sebagai Rohnya. Kemudian dia benar-benar yakin dan beriman kepada aku. Tidak ragu dia dengan kemampuan aku, tidak ragu dia dengan kebesaran aku, serta janji aku, kata Allah. Lalu dia tetap istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku sampai habisnya usia umurnya. Faulaika lahum darajatul ula. Maka aku angkat derajatnya, aku tinggikan makomnya, kata Allah. Kalau Allah angkat derajatnya dan Allah tinggikan makomnya, itu artinya bahwa dirinya itu Allah jadikan sebagai wali dan kekasihnya. Maka bukti seseorang itu diangkat Allah dirinya menjadi wali dan kekasih Allah. Apa kata Allah? Inna awliya Allah minal muttaqin. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu, Bapak Ibu, adalah orang yang mana hati dan jiwanya itu telah jinak dan patuh, sami'na wa atokna, berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Maka wali yang takwa itu, mereka lah orang-orang yang berada pada makom yang aman. Makanya dikatakan Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya wali-wali aku, yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku, dia tetap selalu istiqomah, memandang dan mengesahkan aku dari setiap waktu, dari setiap menit dan detik perjalanan hidupnya. Dia mampu memandang aku dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Karena akulah yang wujud pada segala yang ada dan segala yang ada. Itulah bentuk nyatanya akan kezuhiran diriku. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya akan kezuhiran diriku itu nyata pada insan, pada dirimu, kata Allah. Maka mereka lah orang-orang yang selamat itu. Mereka lah orang-orang
yang Allah tinggikan maqamnya untuk menjadi wali dan kekasihnya. Sehingga ia benar-benar Bapak Ibu tahu dia memulangkan amanah itu kembali kepada yang punya amanah. Yang mana ketika itu Allah titipkan amanah itu kepada langit dan bumi. Serta Allah titipkan amanah itu kepada gunung. Namun langit dan bumi serta gunung-gunung itu Bapak Ibu enggan, menolak, tidak sanggup menerima amanah yang Allah titipkan kepada mereka. Akan tetapi amanah itu dititipkan Allah kepada manusia. Manusialah yang sanggup memegang amanah. Pada saat amanah itu ditolak oleh langit dan bumi serta gunung-gunung. Tapi apa kata Allah? Ketika manusia itu telah menerima amanah yang Allah titipkan kepada dirinya, maka Allah beri jawaban, innahu kana zaluma jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar amatlah zalim dan bodoh, kata Allah. Amanah diambilnya dari aku, amanah dipegangnya, amanah diterimanya. Tapi mereka tidak mau menjalankan amanah itu. Karena mereka tidak tahu amanah apa yang Allah titipkan kepada dirinya. Dan amanah apa yang kita pegang itu. Amanah yang Allah titipkan kepada langit dan bumi serta gunung yang ditolaknya. Lalu diberikan amanah itu kepada manusia. Itu adalah rahasia diri zat. Rahasia diri Allah. Karena diri kita inilah waja'alulahu min ibadihi juz'an. Diri kita inilah yang dikatakan bahagia daripada dirinya. Diri kita inilah dikatakan tajalli, kenyataan daripada dirinya. Tempat memandang nyatanya zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Maka ketika Allah telah menitipkan amanah rahasia dirinya kepada insan, lalu manusia itu tak mampu memahami amanah apa yang Allah titipkan kepada diri kita, maka disitulah dikatakan manusia itu adalah amat zalim dan amatlah bodoh, kata Tuhan. Karena dia tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya Allah mengingat-ingatkan akan hambanya itu supaya dia tahu dan sadar siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya apa Allah katakan kepada kita? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Hei sekalian manusia, hei jantung hatiku. Begitu Allah mengungkapkan dengan bahasa bermanja-manja. Kenapa Allah menggunakan bahasa wahai jantung hatiku, wahai bailan jiwaku? Karena kita ini adalah bahagian daripada dirinya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu belum kenal juga dengan diriku? Kenapa kamu belum kenal juga siapa aku yang sebenarnya? Yang sudah menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Padahal kata Allah, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ay surati masyaraqabak. Aku yang menjadikan dirimu itu dari setetes air menjadi darah. Dari darah menjadi sekumpal daging. Lalu sekumpal daging itu kami bentuk menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging. Lalu kami sempurnakan kejadian dirimu. Kami tiupkan ruh ke dalam dirimu itu, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak kenal juga siapa aku sebenarnya? Yang sudah wujud menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Makanya orang yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, maka itu yang dikatakan Allah adalah orang yang buta itu, orang yang tersesat itu. Sehingga dia di dalam hidupnya, di mata Allah adalah sebagai uduwallah, sebagai musuhnya Allah. Karena sepanjang hidupnya dia telah merampok haknya Allah itu, Bapak Ibu. Mana hak Allah yang dirampoknya?
Itulah ketika dia merasa dirinya yang wujud dan merasa diri yang bersifat. Ketika dia merasa dirinya yang wujud dan yang bersifat itu, tanpa disadarinya bahwa dia telah merampok hak Allah di situ. Itulah yang katakan namanya uluwullah itu. Sehingga dia benar-benar hidupnya senantiasa menyanding-nyandingkan dirinya dengan Tuhan. Allah wujud, lalu dia merasa pula dirinya itu bersifat wujud. Allah sama, dia juga merasa dirinya itu bersifat sama. Allah basar, dia merasa pula dirinya itu bersifat basar. Allah itu kalam dan ilmu, dia merasa pula dirinya itu kalam dan ilmu. Allah kuda iradat, dia merasa pula dirinya itu kuda iradat. Allah hayat, dia merasa pula dirinya hayat yang bersifat hidup. Itulah orang yang Allah itu. Sehingga Allah katakan, innamal musyrikuna najasud. Orang yang menyandingkan dirinya dengan aku, kata Allah, maka dirinya itu adalah najis. Najisnya dirinya itu Bapak Ibu, itu disebabkan karena dia menyanding-nyandingkan dirinya dengan Tuhan. Kalau diri kita ini sudah dikatakan Allah najis, yang disebut namanya najis batin Bapak Ibu. Yang namanya najis batin itu tidak akan pernah bisa dibersihkan itu Bapak Ibu dengan air hujan, dengan air sumur, dengan air keran yang ada di rumah kita. Walaupun 7 lautan dan 7 samudra untuk membersihkan najis batin yang ada pada diri kita, tidak akan pernah bersih Bapak Ibu. Karena najis batin itu bukanlah seperti cicak. Najis batin itu tidak bisa dilihat oleh mata, tak bisa dirabah dengan tangan. Kalau tidak bisa dilihat oleh mata, tak bisa dirabah dengan tangan. Itu disebabkan karena mereka sudah menyandingkan dirinya dengan Tuhan itu. Itu yang disebut namanya syirik. Jadi syirik itu Bapak Ibu terjadi pada diri kita pada saat kita masih memandang masih ada diri yang lain selain daripada diri Allah. Apabila masih ada diri yang lain selain daripada Allah, Allah wujud, Allah sama, Allah basar, Allah kalam, Allah ilmu, Allah qudrat, Allah iradat, Allah hayat. Dia merasa pula dirinya yang wujud di situ. Itu yang syirik itu. Ada 2 wujud di sana. Maka jalan untuk membersihkan najis batin itu, kata Allah apa? Faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Bunuh dirimu, kata Allah. Itulah yang lebih baik bagi dirimu. Fataba alaikum. Dan itulah bentuk taubat yang aku terima. Cara menghilangkan najis batin yang ada pada diri. Kalau Allah suruh kita ini untuk menghilangkan najis batin yang melekat pada diri kita dengan cara membunuh diri. Diri yang mana yang mesti dibunuh Bapak Ibu? Apa alat pembunuhnya? Bagaimana cara membunuhnya? Diri yang dibunuh itu bukanlah diri yang jasmani. Diri yang dibunuh itu bukanlah diri yang kasar. Diri yang dibunuh itu bukanlah diri yang a'yan kharjiyah, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, dan tulang, darah, limpa, yang berkepala, bermata, bertelinga, berhidung, dan bermulut, bertangan, dan berkaki. Bukan itu yang dibunuh. Kalau itu yang dibunuh Bapak Ibu, baka pedang, inge uda, inge bini, yatim piatu anak meko. Ya. Tapi yang dibunuh itu adalah keakuan diri yang merasa diri itu wujud dan bersifat itu. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutu anfusakum qabla an tamutu.
matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum malaikat Israel itu datang menghampiri dirimu. Matikan dirimu di dalam hidup. Itu semuanya adalah bahasa kias tuh Bapak Ibu. Apa makna yang sebenarnya? Matikan diri sebelum ajal, matikan diri sebelum habisnya usia umur, matikan diri di dalam hidup. Itu maksudnya, matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud, yang merasa dirimu itu yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu yang mesti dimatikan. Matikan dalam pandangan iktikad hati. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mentalkinkan diri ini, menghujamkan kalimah la ilaha illallah. Maka orang yang mati ditalkinkan dia, ditahlilkan dia. Makanya di dalam mentalkinkan diri, pada saat Bapak Ibu melapaskan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada kalimah nabi dan ada kalimah isbat di dalamnya. La ilaha itu dikatakan kalimah nabi namanya Bapak Ibu, mentiadakan. Sedangkan illallah itu kalimah isbat, menetapkan. Kalaulah la ilaha illallah itu adalah kalimah nafi dan isbat, mana yang dinafikan pada diri dan mana pula yang diisbatkan pada diri di waktu kita mentalkinkan atau mentahlilkan diri ini. Yang dinafikan pada diri itu Bapak Ibu adalah tubuh dan nyawa. La ilaha. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada tubuh dan nyawaku. Tidak ada yang wujud pada tubuhku, kulitku, dagingku, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah penguruhku, illallah. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah semata-mata. Pada tubuhku, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah penguruh, dan sirku hanya Allah semata-mata. Maka ketika telah hapus, ketika telah lebur, ketika telah mati, ketika telah lenyap dan sirna, akan keakuan diri kita ini, yang merasa diri kita itu ada. Ketika itulah kita mampu mengenal dan memahami bahwa yang sebenar-benar ada, wujud secara mutlak itu hanyalah Allah. Kalau Allah yang wujud secara mutlak Bapak Ibu, maka diri kita inilah kesempurnaan yang dikatakan wujudullah. Diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan yang dikatakan ainullah. Diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan yang dikatakan hakikatullah. Diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan yang dikatakan dengan la maujud bil haqqi ilallah itu. Inilah tempat memandang nyatanya kesempurnaan wujud zatnya Allah, sifatnya Allah, asma dan af'alnya Allah. Nyatanya af'alnya Allah pada insan, itulah terpandang pada tubuh kita ini. Tubuh yang inilah sebenarnya fiilnya Allah itu. Sedangkan tempat memandang nyatanya asma Allah pada diri Bapak Ibu, itu yang sebut namanya dengan hati. Hati itulah tempat memandang asmanya Allah itu. Tempat memandang sifatnya Allah pada diri Bapak Ibu, nyatalah pada ruh itulah tempat memandang nyatanya sifat Allah itu. Sedangkan tempat memandang nyatanya zat Allah pada diri insan, itu yang disebut namanya dengan sir. Sir itu adalah rahasia untuk memandang nyatanya akan zat Allah.
barulah terbongkar akan rahasia diri kita ini. Siapa kita yang sebenarnya? Maka itu yang Allah beri jawaban kepada diri kita. Setelah kita kenal dan memahami bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka apa Allah katakan? Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku. Allah yang menjelaskan. Insan itu diri aku, kata Allah. Wa ana nafsuhu. Dan akulah dirinya. Aku yang insan itu, kata Allah. Karena dirimu tidak akan pernah ada. Itulah kuncinya. Siapa yang telah mengenal Allah, siapa yang sudah berliqah dengan Allah, siapa yang telah bermusyahadah dan bermuajahat dengan Allah, maka ketika itu mesti mati salah satunya. Ketika itu mesti hapus salah satunya. Ketika itu mesti mengalah salah satunya. Maka orang yang telah bermakrifat dan mengenal akan Allah itu, hapus dan leburlah wujud dirinya di dalam wujud keakuan Allah. Hapuslah pendengarannya di dalam sami'nya Allah. Leburlah basarnya, penglihatannya ke dalam basarnya Allah. Hapuslah perkataannya di dalam kalamnya Allah. Hapuslah ilmunya di dalam ilmunya Allah. Hapuslah kuasa dan kehendaknya di dalam kudrat dan iradat Allah. Hapuslah hidupnya itu dalam hayatnya Allah. Kalau sudah lebur wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka nyatalah wujud dan sifat Allah itu berdiri dengan sendirinya. Maka kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan buta itu melihat, Bapak Ibu. Kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan bisu berkata, kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan papa dan lemah itu adalah kuasa dan kehendak, kudrat dan iradat. Dan kesempurnaan mati itu adalah hidup, Bapak Ibu. Kalaulah dikatakan kesempurnaan tiada itu adalah ada, kesempurnaan mati itu hidup. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang sebenar ada dan siapa yang sebenar hidup? Yang sebenar ada dan sebenar hidup itu aku, kata Allah. Karena aku cuma yang berdiri dengan sendirinya. Tidak ada diri siapa-siapa. Tak ada diri yang lain selain daripada diri aku. Karena akulah diri yang tunggal. Akulah diri yang ahad. Akulah diri yang esa. Diri yang satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain aku, kata Allah. Maka ini yang Allah katakan kepada kita. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana diyatahu. Sesungguhnya hambaku iza ahbabtuhu, apabila dirinya telah aku cintai, qataltuhu, maka aku bunuh dirinya. Aku hapuskan wujud dirinya. Aku hapuskan sifat dirinya, kata Allah. Kalau aku telah menghapuskan wujud dan sifat dirinya, kata Allah, wa ana dia tahu, maka akulah pengganti daripada dirinya yang telah aku bunuh itu, kata Allah. Aku yang melihat pada matanya pada saat dia memandang, akulah yang mendengar pada saat telinganya itu menyimak. Aku yang menjadi tangannya, aku yang menjadi kakinya, kata Allah. Disitulah letaknya. Akan nyatanya wujud kegaiban Allah itu secara sempurna pada insan ini. Maka itulah wajibnya kita itu mengenal diri. Supaya kita paham dan mengerti bahwa yang ada sebenar-benar ada itu hanyalah Allah. Rupanya diri kita ini di hadapan Allah itu yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Kalau diri kita ini adalah tidak memiliki kudrat dan iradat, berarti diri kita ini tempat memandang nyatanya kudrat dan iradat itu. Sedangkan kudrat dan iradat yang wujud dan hayat itu adalah aku, kata Allah.
Maka setiap amal yang kita lakukan setelah kita mengenal akan rahasia diri dan mengenal akan Allah, itulah yang dikatakan namanya dengan amalan daimun, amalan makrifat, amalan yang sampai, amalan yang tidak ada lagi pembatas dan penghalang di sana. Apa sebabnya amalan yang sampai, amalan yang tidak ada pembatas dan penghalang? Kenapa? Al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah itu satu. Yang mengingat dengan yang diingat itu satu. Kalau sudah satu pandangan hati kita memandang Allah yang wujud semata-mata, maka disitulah dikatakan oleh Nabi, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang ahad, Allah yang tunggal, Allah yang esa, yang tiada berbilang, dia yang awal, akhir, zahir dan batin, dialah segala-galanya, segala-gala itulah nyatanya akan dirinya. Kala lisanahu, ketika itu keluhlah lidah Bapak Ibu, kata yang tiada terkatakan. Kenapa diri kita itu keluh kata yang tiada terkatakan? Karena yang memandang dengan yang dipandang, yang mengingat dengan diingat, yang mengenal dengan yang dikenal itu hanya dia semata-mata. Disitulah letaknya kesempurnaan mengenal Allah, itulah sautun wala harpun. Tidak ada lagi kata dan suara. Yang tinggal hanyalah diam saja Bapak Ibu. Makanya maqam ma'rifat seorang hamba itu adalah diam. Bukan kata-kata diam, bukan suara diam. Diam dalam arti makna, yaitu paham, menyadari sesadar-sadarnya bahwa Allah itulah yang diriku, diriku inilah nyatanya Allah. Itu bukan kita yang mengatakan itu, bukan Bapak Ibu yang mengaku itu, karena Allah yang wujud, Allah yang ada. Maka dialah yang mengatakan Allah itu aku yang Allah itu innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku yang Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud nyata itu aku, kata Allah. Inilah katanya orang yang mati yang sebenar-benarnya. Makanya orang yang matilah ia bisa berjumpa Allah Bapak Ibu. Ya, kalau hidupnya Bapak Ibu alam bisa berjumpa Allah ledah. Syarat berjumpa Allah mati. Makanya orang yang mati itu dapat gelarnya. Apa gelarnya orang mati itu? Yang lambangin Allah almarhum. Itu gelar untuk siapa tuh? Orang mati bagi siapa tuh? Yang mengenal. Yang mengenal siapa tuh? Mengenal Allah. Untuk siapa tuh? Untuk apa-apa. Kalau untuk ibu-ibu apa namanya? Almarhumah. Jadi orang yang mati akan keakuan dirinya, barulah dia dapat gelar almarhum dan almarhumah itu. Orang yang dirahmati Allah. Tapi kalau masih hidup juga keakuan dirinya di situ, maka gelarnya apa? Al-mal'una dan al-mal'un, bukan al-ma'un. Al-mal'un dan al-mal'una itu artinya itu? Orang yang dilaknat Tuhan, yang dimurkai Allah itu dah. Makanya dikatakan Allah, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau masih merasa engkau itu yang wujud, pasti engkau tak mengenal aku. Yang wujud itu aku, kata Allah. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Apabila engkau sudah menyadari yang engkau itu bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Akulah sebenar-benarnya yang engkau itu. Aku yang sebenarnya yang wujud itu, kata Allah. Disitulah penyaksian itu sebenarnya ketika diri itu telah mati. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada umatnya ini. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang, melihat dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu, dan yang ahad serta tunggal yang tiada berbilang, sehingga dirimu itu benar-benar mati. Matikan
keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan yang hidup itu. Disitulah kamu bisa melihat Allah itu. Kenapa? Karena tidak ada dua wujud di dalam hidup ini. Hanya satu wujud. Itu yang dikatakan wahdatul wujud itu. Hanya dirinya satu-satunya. Siapa diri yang satu-satunya yang ada? Ya Allah. Allah itu yang dikatakan min nafsi wahadah, diri yang tunggal. Makanya diri yang tunggal min nafsi wahidah. Kalau kita pahami secara bertangga naik dan berjenjang turun Bapak Ibu, secara makna syariatnya diri yang satu, diri yang tunggal itu secara pandang syariat itu adalah Adam. Bukan Adem, Adam. Dari Nabi Adam itulah tajali namanya Hawa. Jadi Hawa itu tajali daripada jantung hatiku, kata Adam. Disitulah Adam memanggil Hawa itu, engkau adalah jantung hatiku. Di situ pula lah Hawa mengatakan kepada Adam suaminya, engkau adalah belahan jiwaku. Karena min nafsi wahidah itu adalah Adam. Naikkan makom ke makom hakikat Bapak Ibu. Min nafsi wahidah itu bukan Adam. Min nafsi wahidah, diri yang satu itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah awal penciptaan. Nur Muhammad itulah awal kejadian. Maka disitulah dikatakan khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan diri engkau untuk melihat dan menyaksikan akan nyatanya diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan diadakan alam ini, diadakan segala yang ada ini, diadakan segala yang wujud ini untuk memandang dan menyaksikan nyatanya diri engkau. Jadi Nur Muhammad itulah awal penciptaan. Karena dia adalah awal penciptaan dan awal kejadian, maka dikatakanlah dia min nafsi wahadah, diri yang satu. Namun jangan Bapak Ibu bertahan dengan Nur Muhammad. Siapa yang bertahan kepada Nur Muhammad, nanti dia bertuhan kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu duduknya di hakikat baru, duduknya di sifat, naik makomnya ke atas. Rupanya min nafsi wahidah itu bukan Nur Muhammad. Min nafsi wahidah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya yang awal, maka yang awal lebih dahulu sebelum adanya yang awal itu aku, kata Allah. Maka disitulah dibukakan rahasia bahwa Allah itu beraku-aku dalam keakuan dirinya. Karena tidak ada di yang lain di situ melainkan aku, kata Allah. Maka orang-orang arif billah, orang-orang yang kasab, yang tidak lagi berjarak dirinya dengan Tuhan, disitulah mereka membuat suatu rumusan, menghantarkan pemahaman ini ke dalam hati kita, supaya hati kita mampu menilik ke dalam bahwa yang ada itu hanyalah Allah. Maka apa kata mereka? Suhudul kasra fil wahda. Suhudul wahda fil kasra, suhudul wahda fil wahda. Maknanya suhudul kasrah fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Apa maknanya pandang yang banyak pada yang satu? Bahwa segala yang ada, segala yang wujud ini, itulah kezohiran dan kenyataan nyatanya akan diri Allah itu yang sebenarnya. Suhudul wahda fil kasra, pandang yang satu tampak yang banyak. Itu maknanya Allah itulah yang wujud pada segala yang ada. Allah itulah yang nyata pada segala yang wujud. Suhudul wahda fil wahda, pandang yang satu tampak yang satu, yang memandang Allah, yang dipandang juga Allah.
pandang Allah yang tanpa Allah. Maka dikatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat dan ke timur, utara dan selatan, dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, apapun yang kamu pandang, apapun kamu lihat, maka yang terpandang dan terlihat itu adalah aku, kata Allah. Apa sebabnya yang terpandang dan terlihat itu Allah? Karena Allah menjelaskan dirinya, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, akulah yang wujud, akulah yang nyata, akulah yang tunggal. Wujud nyata dan tunggalnya aku itu sudah meliputi akan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan wujud ketunggalan akan diriku, kata Allah. Namun wujud nyatanya ketunggalan diriku yang meliputi akan segala sesuatu, sempurnalah pada diri insan. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya aku sudah sempurna meliputi akan dirimu, kata Allah. Begitu terang dan nyatanya Allah menjelaskan kepada kita akan wujud nyatanya Allah pada segala sesuatu. Itu maknanya. Kalau Allah telah wujud, kalau Allah telah nyata, kalau Allah telah terang pada sekalian alam, pada segala sesuatu, maka tidak ada segala sesuatu yang mampu menutupi, mendindingi akan kezahiran dan kenyataan diri Allah itu. Sebab apa? Kenyataan kezahiran diri Allah itu telah meliputi segala yang ada. Bahkan sebenarnya segala yang ada itu, itulah nyatanya akan diri aku, kata Allah. Jadi siapa yang tidak mampu memandang aku pada segala bentuk dan rupa, siapa yang tidak mampu memandang aku pada sekalian yang wujud, itulah yang disebut namanya apa, Bapak Ibu? Itu yang butuh sange tuh. Siapa yang tidak mampu memandang kain pada baju ini, itu yang butuh sange tuh. Ya. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas ini, anu butuh sange namanya itu. Ya. Maknanya, siapa yang tidak mampu memandang aku pada segala bentuk dan rupa, segala bentuk dan rupa itu telah nyatanya aku, atau itu yang betul-betul buta tuh. Itu yang berdosa, itu pandangan. Man nazara ila syai'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Siapa yang memandang kepada sesuatu tapi dia tidak mampu memandang aku yang sudah nyata pada sesuatu itu, padahal aku yang sesuatu itu, kata Allah, itulah pandangan yang berdosa itu. Berapa umur kita, berapa usia kita, memandang suami, memandang istri, memandang ayah, memandang ibu, memandang anak, memandang kepada menantu dan cucu, tak mampu memandang Allahnya yang nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu. Itulah pandangan yang berdosa itu. Kenapa demikian? Karena akulah yang wujud semata-mata, kata Allah. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Apa makna itu? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Bahwa apa yang dipandang, itulah nyatanya wujud diriku. Kenapa? Karena yang memandang dengan yang dipandang itu esa aku juga itu, Tuhan. Tapi siapa yang tak mampu memandang aku, apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu adalah sesuatu. Itu yang butuh sange itu. Kalau bahasa kiasnya, karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Kata itu menunjukkan tidak ada diri yang lain, tidak ada wujud yang lain, melainkan akulah semata-mata, kata Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu, apapun namanya, apapun bentuk dan rupanya, hakikatnya itu tidak pernah ada. Illa wajhahu. Yang ada semata-mata itu adalah aku.
Nah, kalau bolehlah Ustaz bertanya sama Bapak Ibu supaya terhunjam rasa Tuhan dan kesadaran Tuhan dalam diri, Ustaz mau tanya sama Bapak Ibu ini. Adakah yang wujud selain Allah? Adakah yang hidup selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud dan yang hidup selain Allah, ya, lalu siapa yang sebenar-benar yang wujud itu? Siapa yang sebenar-benar yang hidup? Kalau Allah yang sebenar-benar wujud dan yang hidup itu, yang memandang, yang mendengar itu siapa? Yang berkata itu siapa? Allah. Kalau Allah sebenar-benarnya yang wujud, yang hidup, melihat, mendengar dan berkata, yang mana Allah yang wujud, yang hidup itu Bapak Ibu? Yang mana Pak Azam? Itu dia. Tak mampu juga memahami itu. Ayo nak dapat Ustaz nyampe lah, rabab saya nyampe lah itu. Ya? Itu jelasnya tuh. Makanya belajar memahami ilmu ini adalah wajib. Tanda bukti bahwa Bapak Ibu telah putus kajinya, telah sampai kajinya. Buktinya tidak lagi terpandang akan diri Bapak Ibu. Tak nampak sama Tuhan lagi diri Bapak Ibu itu yang wujud dan bersifat. Kalau masih nampak juga sama Tuhan diri Bapak Ibu itu yang wujud dan bersifat, belum putus namanya. Belum sampai namanya. Orang yang dikatakan sampai itu tidak lagi terpandang akan dirinya alias mati. Ya. Tak terpandang lagi dirinya yang melihat, yang mendengar tuh. Tak terpandang lagi dirinya berkata itu karena dirinya dah mati. Kalau dirinya yang mati, maka yang hidup itu Allah. Maka kesebenarnya mati itu hidup. Yang hidup itu ada aku, kata Allah. Makanya ini yang wajib kita pahami sebelum habisnya usia umur kita, supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Nah, jadi malam inilah yang kita mencoba untuk mengkhatamkannya, supaya Bapak Ibu, andai kata malam ini kita mesti berpulang ke rahmatullah, kita dah khatam kaji ini, selamatlah kita ini. Nah, dalam bahasa hakikatnya, Bapak Ibu sebenarnya Allah pulang tapi alun kembali ledo. Ketika kita telah mengkaji akan diri ini. Jadi untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu bagaimana proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, bukan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk ucapan retorika enak didengar, enak disebut. Mesti paham kita apa yang kita sebut dan bertanggung jawab kita itu. Jangan kita ingin merampok hak Tuhan juga nanti itu. Nah, itulah kata Ustadz untuk pahamnya kita. Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Kita mesti kembali kepada diri yang satu. Siapa diri yang satu tadi, Bu? Allah. Ini Ustadz banyak bertanya-tanya sama Bapak Ibu nih. Kalaulah memang Bapak Ibu kita ini kembali kepada Allah karena Allah itu diri yang satu, tolong bantu Ustadz apa ayatnya bahwa kita itu mesti kembali kepada Allah diri yang satu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jangan lupa-lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin akan pulang kepada Tuhan nanti itu? Yakin mati bah? Kalau yakin jadi lupa-lupa kan ayat tuh. Nih. Ya. Silakan kita buat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah, ya. Itu terjemahnya. Nah, maknanya kita ini asalnya Allah, kembali kepada Allah. Makna lebih hakikatnya, asal kita ini Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Ya, tapi tak boleh ngaku Allah pula nanti. Ini memahami dengan hakikatnya, ya. Pertanyaannya, ya, kalaulah diri kita ini dari Allah, ya, yang insan ini, insan ini,
insan. Nah, kalau benar-benar diri insan itu dari Allah, asalnya Allah, yang mana yang asalnya dari Allah itu, mana makomnya. Nah, ini mesti pahami dulu. Ya, nah, kita lihat Bapak Ibu. Yang dikatakan insan itu terdiri ada beberapa unsur tuh. Tiga. Yang pertama apa? Halo. Tubuh. Yang kedua, hati. Yang ketiga, jadi yang dikatakan diri insan itu ada tubuh, ada hati, dan ada ruh. Ya, kalaulah memang ya yang dikatakan insan itu ada tubuh, hati, dan ruh, dan asalnya itu adalah Allah, dan mesti kembali kepada Allah, kita mesti paham yang tubuh ini kalau memang asalnya adalah Allah, kemana pulangnya? Kalau hati ini asalnya Allah, kemana kembalinya? Kalau ruh ini asalnya Allah, kemana mi'rajnya itu? Kalau memang asalnya Allah. Makanya ketika ya, Allah akan mentajalikan sesuatu dari dirinya sendiri, maka disitulah Allah itu berada di alam nazarnya. Berada di alam nazarnya itu maksudnya Allah itu berada di alam pikirnya. Kenapa Allah itu berada di alam pikirnya? Karena dialah yang ada ketika itu, Bapak Ibu. Dia yang ada ketika itu. Nah, kalau kita buatkan gini, maminya. Nih. Dia yang ada ketika itu, tidak ada siapa-siapa. Ya. Ketika itulah dia itu bernazar pada diri sendiri, berpikir pada diri sendiri. Makanya alam nazarnya Allah itu, alam pikir Allah itu tiga. Nih, alam pikir Allah itu tiga. Ya, jadi jangan dipisahkan, Ustaz buat di sini biar memudahkan nanti ini. Ya. Jadi mengambilnya, memandangnya dengan rasa di situ. Nah, yang pertama namanya alam azali namanya. Yang kedua namanya alam suluhil qadim. Yang ketiga namanya alam tanzizi qadim. Nah, azali, suluhil qadim, dan tanzizi qadim ini disebut namanya nazarullah, alam pikir Tuhan. Karena Tuhan itu ya belum menciptakan sesuatu, belum ada sesuatu dibuat oleh Allah lagi. Ya, ini yang disebut namanya masa gaibul ghuyub itu. Ya, belum ada langit dan bumi lagi. Belum ada namanya aras, luh, kursi, dan mahfuz lagi itu. Ya, belum ada namanya Nur Muhammad. Ya, jangankan Nur Muhammad, namanya saja belum ada, karena dia belum beramah saat itu. Dia masih beraku-aku di situ. Kuntu kanzan mahfian. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Ya. Kenapa Allah menjelaskan bahwa aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala yang wujud ini nanti, segala yang ada itu nanti, semuanya berasal daripada diriku. Karena Allah itulah perbendaharaan segala yang ada ini. Yang tersembunyi itu. Tapi dia nyata. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ingin dikenal. Aku ingin tahu siapa aku yang sebenarnya ini, ha? Ya. Karena aku ingin dikenal, kata Allah. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu itu dari diriku sendiri. Liya'rifani, supaya yang aku jadikan itu
dia mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, kata Allah. Ketika itulah Allah itu bernazar, berpikir di sana. Ini bahasa yang bisa kita pakai supaya Bapak Ibu paham dan mengerti di balik kata-kata yang Ustaz antarkan itu. Ya. Makanya alam nazar Allah itu 3, azali, suluhil qadim, dan tanzizi qadim. Alam azali ini apa yang terpikir sama Tuhan di situ, ya? Ini yang disebut namanya dia mengingat akan dirinya sendiri. Tuh. Maksudnya ingat akan diri sendiri. Dialah yang dikatakan Ahmad, dia pula yang dikatakan Muhammad. Dialah yang terpuji dan dia pula lah yang memuji. Tidak ada yang memuji dirinya melainkan hanya dirinya sendiri. Ya, dia kesendirian di sini Bapak Ibu. Allah tuh kesendirian. Kesunyian, kesepian. Allah tuh masih dalam keadaan jomblo. Tuh, tidak ada di siapa-siapa tuh. Itu sudah mengingat dirinya. Ya, ini katakan dialah yang Ahmad, dia yang Muhammad. Makanya turunnya hari Minggu, hari Ahad itu duduknya di sini. Nih, di Ahad ini. Ahad itu duduknya di azali hari Ahad. Ahad itu apa artinya itu? Ahad apa artinya? Bukan minggu, nah. Esa. Nah, siapa yang Esa itu? Allah yang Esa nih. Allah yang Esa itu. Situ turunnya hari Ahad itu. Nah, kalaulah di situ turunnya hari Ahad, di sini pula lah turunnya hukum wajib. Hukum wajib. Ini nggak tinggi channel sedikit Bapak Ibu. Ya, situlah letak hukum wajib itu. Makanya Allah tuh wajibal wujud, wajib ada dengan sendirinya tuh. Karena dia kesendirian, itu dia ingat. Nggak ada yang memuji dirinya kecuali hanya dirinya. Dialah yang Ahmad, dia yang Muhammad. Maka diistilahkan puji Allah bagi Allah, puji Qadim bagi Qadim. Ini di azalinya. Nah. Yang kedua, ya, suluhil Qadim. Suluhil Qadim. Ini alam nazar yang kedua. Di sini Allah itu menimbang-nimbang, menimbang. Apa maksudnya itu Allah menimbang itu? Setelah dia ingat, ya kan di SK kan ada tuh mengingat, menimbang. Nanti terakhir apa? Ini cerita ini Bapak Ibu, ya orang bertauhid tuh. Apabila aku jadikan sesuatu nanti ngaku pula dirinya Tuhan. Ya, kalau nak aku ciptakan, tidak ada pula nanti yang memuji aku yang maha besar, yang maha indah dan terpuji. Itu menimbang tuh. Disinilah turunnya itu nanti hari Senin itu. Hari Senin. Ya. Disitulah turunnya hukum sunnah itu. Ini hari Senin. Senin. Ya. Hukum sunnah. Hukum sunnah. Apa arti sunnah tuh? Apa arti sunnah? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu menimbang, ya. Mau kafir atau tidak, mau ngaku Tuhan atau tidak, Tuhan kan? Itu cinta aku nih, itu Tuhan. Ya. Itu maksudnya tuh. Itu menimbang-nimbangnya. Mau aku ciptakan atau tidak, itu urusan aku tuh, Tuhan. Itulah dikatakan turunnya hari Senin. Makanya Rasulullah itu lahirnya hari Senin tuh. Ya, hukumnya sunnah itu. Kemudian ditanzizi qadim. Di sini setelah menimbang baru memutuskan. Memutuskan. Memutuskan itu udah sempurna itu. Ya, maksud sempurna tadi apa? Mau ngaku Tuhan atau tidak, mau beriman atau tidak, ini cerita aku tetap akan jalani cerita ini gitu Tuhan. Aku tetap akan zahirkan juga diri aku ini, tajali aku ini, kan aku ingin dikenal. Ya,
Disitulah disebut namanya turunnya hari Selasa itu. Hari Selasa. Atau hukumnya disebut namanya mubah. Atau jaiz. Apa jaiz tuh? Harus. Apa makna harus tuh? Bisa iya, bisa tidak. Mau aku jadikan atau tidak, ya urusan aku tuh jaiz tuh. Tuh. Setelah sempurna, Bapak Ibu, nazarnya Allah itu, ya, barulah Allah mengkunkannya. Mengkunkan. Ya, menkunkan itu yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka terzahirlah namanya alam tanzizi muhaddas. Tanzizi muhaddas. Tanzizi muhaddas. Disinilah turunnya hari Rabu tuh, hari Rabu. Ya, inilah duduknya hukum sah itu, atau disebut namanya halal. Sah atau halal. Barulah tercipta namanya alam, tapi dalam keadaan batin baru tuh. Dia zohir, tapi dalam keadaan batin. Panjang ceritanya sini Bapak Ibu. Kita mau menghantarkan di sini aja sebenarnya. Ya, Ustaz buka ke sini. Dari alam tanzizi muhaddar, ya, yang batin, yang zohir dalam keadaan batin tadi, lalu menjadi zohir dia. Kan tadi dah zohir nih, tapi dalam keadaan batin. Kemudian yang batin, yang zahir dalam keadaan batin tadi benar-benar zahir dia, itu yang disebut namanya tanzizi muqaddar namanya. Tanzizi muqaddar. Tanzizi muqaddar inilah, ya, turunnya hari Kamis itu. Hari Kamis. Disitulah letaknya hukum batal atau haram itu. Batal atau haram. Batal atau haram. Kenapa dikatakan hukum batal atau haram di tanzizi muqaddar ini? Tanzizi muqaddar ini alam apa nih, Daniel? Oh, alam dunia, bukan alam mayang. Bukan alam lain, alam dunia nih. Kenapa? Alam dunia ini, ya, itu alam yang akan fana, akan hancur, yang akan membusuk, ya, yang akan lenyap dan sirna. Siapa mencintai yang lapuk, yang hancur, yang busuk, yang fana, ya, akan hapus, maka haram bagi dirinya itu. Maka tak boleh kita mencintai yang busuk, tak boleh kita mencintai yang akan mati, tak boleh kita mencintai yang akan hancur. Semuanya itu fana itu nantinya. Kalau di sini, kenapa dikatakan tanzizi muhaddas itu adalah sah hukum turunnya, ya, atau namanya halal? Sinilah turunnya itu sekalian daripada insan itu, ruh itu, ya, ya, ruh itu tidak hancur, ruh itu tidak busuk. Maka kenalilah yang tidak hancur, yang tidak busuk itu yang dikatakan rahasia Allah itu Allah. Maka kenali tentang ruh itu. Turun kita ke bawah lagi, ya. Setelah sempurna namanya tanzizi muqaddar. Kita geser sini Bapak Ibu ya. Barulah kita sampai namanya ke alam barzah. Ini barzah. Barzah. Barzah itu adalah pintu gerbang akhirat. Itulah bahwa kita akan kembali, ya, nanti ke barzah itu. Barzah itu wa min waraihim barzahun, antara alam dunia dan akhirat itu disebut nama barzah itu. Ya, disinilah letaknya hari Jumat tuh. Hari Jumat. Makanya kiamat itu terjadi hari apa? Itu hari kan kembali semuanya. Ya, nanti ketika dia sudah
dihisab, ya, maka jatuhlah dia namanya dengan hari Sabtu. Sabtu. Ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi mengingat, menimbang, dan memutuskan. Itu alam nazar Tuhan itu sebenarnya. Itu rahasianya. Nah, turunnya ilmu semuanya juga dari sini. Ya, diri kita juga dari sini. Kalaulah kita ini asalnya daripada Allah dan kembali kepada Allah, yang mana yang diri yang kembali kepada Allah itu? Tubuh, hati, ruh, kembali dia kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu akan kembali kepada asalnya. Kalau asalnya Allah, kembalinya itu kepada Allah. Mana yang asalnya itu Allah dan kembali kepada Allah? Yang pertama adalah tubuh. Mana asalnya tubuh? Asalnya tubuh itulah yang dikatakan dari Baitul Ma'mur. Ya, asalnya tubuh ini dari Baitul Ma'mur. Makmur. Dari Baitul Ma'mur inilah sebenarnya turunnya alam tanzizi kodim ini. Nih. Jadi tanzizi kodim itu dari Baitul Ma'mur nih tuh. Itu asalnya tubuh ini. Kemudian hati Bapak Ibu, ya. Hati kita ini kalau memang asalnya daripada Allah, kemana pulang dan kembalinya? Hati Bapak Ibu pulang dan kembalinya itu nanti itu adalah ke alam raf-raf. Nah, alam raf-raf itulah asal muasal diturunkannya alam azali. Nah, maksudnya alam azali itu terbitnya, turunnya dari alam raf-raf. Ya. Jadi kalaulah hati kita ini asalnya diturunkan daripada alam raf-raf, maka kembalinya kepada raf-raf kembalinya. Kemudian yang terakhir adalah ruh. Ruh ini kalau memang asalnya adalah Allah, kemana nanti kembalinya ruh itu? Ruhnya itu kembalinya ke alam al-malail a'la. Malail a'la. Dari alam al-malail a'la itulah, ya, turunnya alam suhuhul qadim itu. Suluhul qadim. Itu turunnya itu. Kembalinya ke situ. Lalu muncul pertanyaan Bapak Ibu. Berarti kita nanti Ustadz berpisah-pisah lah tuh Ustadz. Yang tubuhnya kemana? Yang hatinya? Yang ruhnya? Apa seperti itu? Pecah kayak itu? Bukan Bapak Ibu. Ini Ustadz pecahkan begini supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Hakikatnya itu satu. Apa hakikatnya satu? Bahwa alam Baitul Ma'mur, raf-raf, dan al-malail a'la itu yang dikatakan namanya alam Tuhan itu. Nih, alam Tuhan. Alam nazarullah, alam Allah tadi. Kenapa? Semuanya yang ada di dunia ini, ya, turunnya dari alam Tuhan tuh. Ini yang dikatakan Baitul Ma'mur, raf-raf, al-malail a'la. Ya. Itu maksudnya tuh ilmunya turunnya di mana, dari alam mana turunnya ilmu tuh? Ilmu sekalian ilmu, apapun lah ilmu yang Bapak Ibu pelajari dan ilmu yang tidak Bapak Ibu ketahui, seluruh ilmu itu turunnya itu dari alam raf-raf nih, ilmu nih, turunnya ilmu tuh. Yang kedua, hukum apa saja yang Bapak Ibu pahami, hukum apa saja yang Bapak Ibu ketahui dan tidak Ibu ketahui dan Bapak Ibu tidak pahami, turunnya hukum itu dari alam al-malail a'la. Ya, hukum fikih kan namanya, hukum ekonomi kan namanya, hukum apalah, semuanya dari situ. Sedangkan seluruh harta benda,
apapun lah, andai kata ada emas besar gunung, emas besar bukit, ya, itu turunnya dari alam Baitul Ma'mur. Nih ya, benda, sekalian benda itu. Nah. Maka rahasianya ilmu yang mengatur hukum, hukum yang mengatur harta benda. Sekarang terbalik enggak? Nah, terbaliknya di mana? Benda yang mengatur hukum, hukum yang mengatur ilmu. Nah, tuh yang maju tak gentar tuh. Ya, tuh. Jadi kalau orang sudah mampu mengenali akan rahasia, akan sejati dirinya, dari mana usulnya, kemana kembalinya, tahu dia menetapkan dan meletakkan dasar-dasar hukum itu. Maka di Pancasila itu yang sila pertama apa? Itu dia, ke Tuhan yang Maha Esa. Yang Esa siapa? Ya, mesti tahu kita itu. Ya. Ini rahasianya. Jadi kita itu nanti akan kembali, tubuh kita ke Baitul Ma'mur, hati kita ke Ra'rab, dan ruh kita ini ke alam Al-Mala'il A'la. Alam Baitul Ma'mur, Ra'rab, dan Al-Mala'il A'la, ini yang disebut namanya alam Tuhan. Itu maknanya inna lillahi. Yang inna lillahi itu nih yang tubuhnya. Itu yang hati, itu yang ruh, itu inna lillah. Datangnya dari Allah tuh. Sumbernya dari Allah. Ini yang tajalli itu. Wa inna ilahi roji'un. Dan kembali lagi kepada Allah. Ke sini pulangnya. Yang Ustaz bilang, di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang situ cari. Kok you asawak datang daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Pada Allah tuh. Kalau dah paham kita seperti itu Bapak Ibu, ibarat hujan udah naik ke langit tuh dah. Ibarat gelombang lah surut ke lautan. Ibarat pinang lah kembali ke tampuknya. Ibarat sirih kembali gagang. Ibarat pisau masuk ke sarungnya. Hujan balik ke langit. Kok iyo memang asawak Tuhan, kembalinya ke Tuhan tuh. Atu lama la sabiabi kaji namanya itu. Ya, la sabiabi karu namanya. Ini mesti dipahami innalillah tuh. Sekarang apakah cukup kita menghafal seperti itu? Dia hafal sebelum mati. Tubuhku dari Baitul Ma'mur, hatiku dari Rab-Rab, ruhku daripada alam Al-Mala'il A'la. Apa dah selamat orang seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Ya, mesti kita memahami ya hakikat diri kita yang sebenarnya, lalu kita buktikan dalam bentuk iman dan ketakwaan kita. Maka di alam dunia inilah Bapak Ibu kita mencari dan menelusuri jalan pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Ya. Jadi menemui Allah itu, pertanyaan Ustadz, setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati kita menemui Tuhan. Kalaulah mati nyawa beko dah ditanam, ndak kamu sobok ke Tuhan beko boleh. Ya. Tapi kalau kita dah temui Allah itu di dunia, maka Allah yang kita temui di dunia itu akan berjumpa juga kita dengan Allah waktu kita di barzah. Akan berjumpa juga kita dengan Allah waktu kita di akhir. Berbedakah Allah yang Bapak Ibu temui di dunia, di barzah dan di akhirat nantinya? Jadi yang kita temui nanti di barzah, di akhirat itu adalah diri yang telah kita jumpai waktu di dunia. Itu diri surang, diri masing-masing. Diri masing-masing. Walaupun Ustaz mengatakan diri masing-masing, tapi diri masing-masing itu bukanlah kenyataan diri Bapak I, akan tetapi kenyataan dirinya Allah yang ahad itu, yang sebenar-benarnya, yang tunggal itu. Itu mesti dipahami. Maka wajib kita mengenal akan diri ini supaya kita mengenal akan sejati diri itu adalah Allah. Maka jalan mengenal Allah itu Bapak Ibu ada berapa jalannya?
Nah, ini Bapak Ibu nih. Ini Ustaz banyak bertanya tadi ke Ustaz tadi kan. Nah, jalan mengenal Allah tuh ada berapa jalannya? 5. Kalau yang memang 5, Ustaz buat 5 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Daniel dulu, ambil bagian nomor 1 Daniel. Melalui nur. Melalui nur. Yang kedua apa Andre? Boleh meloncat-loncat? Apa lagi? Pak Sudir. Matikan diri. Mau matikan diri. Matikan diri. Rahmi, yang 3. Asal usul diri. Hah? Asal usul diri. Asal usul. Oh, asal usul diri. Asal usul diri. 4 baru tuh ya? Ya. Enggak garisnya. Apalagi yang keempat? Melalui sifat. Yang terakhir, fanakan diri. Fanakan diri di dalam. Sekarang, karena nur dah sering kita sampaikan, kita ambil dari sifat nih dulu. Mengenal Allah melalui sifatnya. Pertanyaannya, ya, untuk mengenal Allah tidak bisa melalui diri. Ya, karena di Bapak Ibu tidak pernah ada. Bagaimana Bapak Ibu mengenal Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Ya. Jadi yang ada siapa? Yang ada Allah. Kalau Allah yang ada, maka mengenal Allah itu melalui diri Allah itu sendiri. Ya, diri Allah itu sendiri. Sekarang bagaimana cara mengenal Allah melalui dirinya? Kita tak kenal, kita tak tahu. Adapun dirinya belum bisa dikenal. Maka untuk mengenal Allah itu adalah dengan sifat Allah itu sendiri. Nih. Mengenal Allah itu dengan sifatnya sendiri. Ya. Kalaulah mengenal Allah dengan sifatnya sendiri, sifat Allah itu berapa banyaknya tuh Pak Wandi? Sifat Allah itu berapa banyaknya? Berapa? Ian, mana Ian ya? Ian, berapa sifat Allah itu banyaknya? Malu aku. Banyak yang tidak hingga. Itu Yan. Bilang lagi Yan. Banyak tidak hingga. Dia banyak tak bisa hingga, nggak terhitung. Walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, banyak tidak terhitung, ya. Namun bagaimana supaya kita memahami sifat Allah banyak tidak hingga ini ya. Ini Ustaz antarkan ke atas nih. Biar mudah kita memahaminya. Sifat Allah banyak tidak hingga itu, ya. Maka sifat Allah yang tidak hingga itu terhimpun ke dalam sifat 20. 20. Ini ilmunya nih. Sifat Allah itu kan banyak tidak hingga nih. Tidak hingga. Kita buat sini di atas nih, tidak hingga. Walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, namun untuk mengenali sifat Allah yang tidak hingga itu sudah terhimpun di dalam sifat 20. Maksudnya, siapa yang sudah mengenali sifat 20, pasti dia kenal sifat Allah yang tidak hingga itu. Kenapa? Sifat Allah yang tidak hingga itu terhimpun ke dalam sifat 20 nih. Sifat 20 itu terhimpun ke dalam berapa sifat? 4 sifat. Ustaz menanya nih, kalau memang benar tuh Rahmi, sifat 20 itu terhimpun ke dalam 4 sifat, yang pertama sifat apa namanya Rahmi? 2, 3, 4. Satu dulu ambil bagiannya. Sifat nafsiyah. Yang kedua Daniel.
Apa Pak Edi? Salbiah. Yang ketiga Pak Andre, ma'ani. Yang terakhir maknawiyah. Maknawiyah. Jadi sifat 20 terhimpun ke dalam 4 sifat. Ya, 4 sifat itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Sifat yang 4 ini terhimpun ke dalam satu sifat. Nih Ustaz buat sini ya. Satu sifat. Pertanyaannya, mana yang satu sifat itu khalifah? Nih. Itu adalah sifat wujud. Wujud itu jatuhnya kemana tuh? Salbiyah, ma'ani, maknawiyah atau nafsiyah? Itu nafsi. Wujud. Wujud itu yang katakan sifat nafsiyah nih. Apa makna wujud itu ibu-ibu? Ada. Bagaimana adanya Allah tuh? Ada dengan sendirinya. Bagaimana keadaan Allah itu dengan sendirinya? Apa? Tidak bisa dikenal, tidak wujud. Adanya Allah itu dengan sendirinya itu, adanya itu mutlak. Mutlak itu hanya dirinya saja semata-mata yang wujud. Dialah wujud yang awal, dialah wujud yang akhir, dialah wujud yang zahir, dialah wujud yang batin. Tidak ada wujud siapa-siapa di situ. Makanya siapa yang sudah mengenal sifat nafsiyah yang satu itu, sudah mengenal dia akan Allah. Cukup satu nih. Kenapa? Karena seluruh sifat Allah yang tidak hingga, yang terhimpun ke dalam sifat 20, itu sudah terhimpun ke dalam satu wujud nih. Kalau Allah yang wujud, apa arti wujud tadi? Ada. Lihat nih. Kalau Allah yang benar-benar wujud yang ada, pertanyaannya siapa yang hidup? Yang hidup tanya dia. Kalau dia yang hidup, siapa yang sama tuh? Siapa yang basar? Siapa yang kalam? Siapa yang ilmu? Siapa yang kudrat? Siapa yang iradat? Siapa yang hayat? Allah itu. Itu dia tuh. Gak ada di siapa-siapa. Makanya kesempurnaan memandang sifat Allah itu yang 20 itu terhimpunlah ke dalam sifat insannya, diri insaniha. Jadi sifat insan itu sebenarnya nyatanya tempat memandang sifat Allah. Sedangkan sifat Allah itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Apa kata Allah? Al-insanu siri wasiri sifati wasifati lagoi. Insan itu adalah rahasiaku sifatku itu tiada lain adalah aku. Jadi untuk mengenal sifat Allah itu, kenalilah diri insan. Karena di diri insan inilah terhimpunnya sifat Allah itu sebenarnya. Ya, diri insan ini tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu yang sesungguhnya. Disitulah kita wajib mengenal Allah itu mesti melalui mengenal diri. Sebabnya diri kita ini tempat terhimpunnya memandang nyatanya sifat Allah itu. Kita lihat. Ini kita lihat nih. Ini penguraiannya. Ya, sifat Allah tadi ada yang ma'ani dan ada yang maknawiyah. Ini diri kita Bapak Ibu nih. Ya. Dapat nih. Agaknya kira-kira. Dia sedang selfie. Nih kita lihat nih. Ini ma'ani, ya, ma'ani. Ini maknawiyah. Ya. Ma'ani ada berapa Pak? 7.
Kemudian ma'nawiyah juga tuh. Nah, lihat. Ma'ani itu adalah sifat yang zohir. Nih, ma'ani ini sifat yang zohir. Sedangkan ma'nawiyah sifat yang batin. Kita lihat yang pertama. Kalau ma'ani itu sifat yang zohir, yang nyata, nyatanya itu pada nyatanya ini pada tubuh. Ya. Sedangkan sifat maknawiyah itu adalah sifat yang batin, nyatanya pada ruh. Kita lihat satu-satu dulu Bapak Ibu. Kita tilik satu-satu. Yang pertama adalah sifat ma'ani, sifat yang zohir yang nyata pada tubuh. Yang pertama adalah sifat apa? Kalaulah sama itu sifat yang zohir nyata pada tubuh, pertanyaannya, sama itu artinya? Mendengar. Kalaulah sama itu mendengar, karena dia adalah sifat ma'ani, maka nyatanya mendengar itu pada tubuh ini di mana? Ini telinga. Nih, bisa dikakuk, bisa diwawai, bisa diresek, bisa dijinjang. Itu sama itu nyata pada telinga. Kata Pak Azam, telingo, Ustaz, nak telingo. Yang kedua adalah basar. Basar artinya melihat. Melihat itu adalah sifat yang zohir, nyata pada tubuh. Letaknya di mana? Ini mata, ini Bapak Ibu. Kalau tahu mata, coba pegang mata tuh. Tuh. Yang ketiga adalah kalam. Kalam artinya? Karena kalam itu adalah sifat ma'ani yang nyata, zohir pada tubuh. Letaknya di mana? Pada muncung. Tuh, pada muncung Bu Siti. Kemudian yang keempat, ilmu. Karena dia adalah sifat yang nyata pada tubuh. Letaknya di mana, Daniel? Di hati ini. Al ilmu fi sudur la fil kitab. Ilmu itu di dalam ini dia, dalam kitab dulu. Jadi pandai Bapak Ibu membaca rahasia hati supaya keluar ilmu itu. Karena ilmu itu letaknya di hati. Itulah kitab dulu itu membacanya dalam ini ya. Ya, kitab nafsiyah. Dari kitab nafsiyah itu barulah muncul namanya kitab tersurat itu yang tertulis. Nih. Kemudian kudrat. Kudrat itu sifat ma'ani nyata pada tulang 7 potong sampai karek namanya. Ya. Anak kita tuh ya, kalau gadang itu makin dewasanya makin kuat tulang itu. Kalau salah mendidiknya apanya di smackdown itu. Digulung ya Pak. Kadang anak lebih gadang daripada ayah itu. Kemudian kodrat, iradat. Iradat artinya kehendak. Kalau dia adalah sifat yang zuhir nyata pada tubuh, di mana letak zuhirnya? Pada darah di dalam urat tuh. Kemudian apalagi yang terakhir? Hayat. Hayat artinya hidup. Kalaulah itu adalah sifat yang zuhir nyata pada tubuh, di mana letaknya? Pada kulit nih. Kulit nih semuanya yang membungkus tuh. Itu adalah sifat yang zuhir dan nyata. Nih, udah nampak nih? Walaupun telah ada mata dan telinga, ada mulut, ada tangan dan kaki, kalau belum ada sifat yang batin, yang nyata pada haru, ada mata belum bisa memandang, ada telinga belum bisa mendengar, ada mulut belum bisa dia berkata, ada tangan dan kaki belum bisa dia mengambil, melangkah dan bergerak itu. Baru dia ada setelah sempurna sifat yang batin nyata pada ruh itu, baru sempurna dia. Nah, maka sama ini menjadi samiun. Barulah telinga itu bisa mendengar karena diperdengarkan. Itu maksudnya tuh.
Basar menjadi basirun. Barulah mata itu bisa melihat, diperlihatkan. Kalam menjadi kalimun atau mutakalimun? Mutakalimun. Mana Pak Ben ya? Barulah dia bisa berkata. Tuh. Ilmu menjadi alimun. Barulah dia tahu. Kudrat menjadi qadirun. Barulah bisa kuasa. Iroda menjadi, barulah dia bisa kehendak. Hayat menjadi hayun, baru dia bisa hidup. Itu sempurnanya Bapak Ibu. Ada berapa tuh? 14. Sifatnya tadi ada berapa? 20. Tinggal berapa lagi tuh? 6. Lihat, tinggal 6 lagi. Untuk menggabungkan sifat yang zohir dengan sifat yang batin, untuk mengikat antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah, maka pengikatnya itulah yang disebut namanya dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah itu apa? Sifat keesaan. Menggabungkan yang zohir dengan yang batin dengan yang zohir disebut sifat wahdaniyah. Nyata di sini esa dia itu. Udah berapa dia? 15. 15 sifat inilah yang disebut namanya sifat rahmatan lil alamin. Kenapa 15 sifat itu dikatakan sifat rahmatan lil alamin? Karena ini adalah sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain nyatanya akan diri Allah. Itu dia tuh. Maka orang yang sudah mengenal dan memahami bahwa dirinya ini adalah tajalli untuk memandang nyatanya sifat Allah, maka kalau memandang jadi rahmat, berkata menjadi rahmat, mendengar jadi rahmat, melangkah dan berbuat menjadi rahmat. Itu dah nyatanya akan Allah itu yang sebenarnya. Itu yang disebut orang yang telah mengenal Allah, maka akhlaknya disebut akhlak apa namanya? Akhlak apa namanya? Karimun? Karimah? Benar salahnya. Benar salahnya. Coba nyak gagak dulu. Karimah apa lagi? Mahmuda apa lagi? Pasti lupa tuh. Nggak ada kambil lagi dah. Bu Siti yang dus gue. Azimah. Urutannya Hasanah, Karimah, dan Azimah. Itu yang agung. Ada yang 3 tuh, yang mananya tuh Bapak Ibu tuh, yang rahmatan lil alamin itu akan menzahirkan namanya akhlak, yang disebut namanya akhlak. Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Hasanah artinya Daniel. Baik, karimah tuh dia awak tuh. Yang mulia. Kalau azim yang agung. Maka orang yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu sebenarnya sejati dirinya yang sudah nyata pada insan, maka hendaklah dia berakhlakul azimah. Ya. Maka akhlaknya Nabi itu adalah akhlaknya al-azimah. Itu akhulul Quran itu. Ini maksudnya. 15 sifat. Tinggal berapa lagi? 5. Yang 5 itu itulah yang disebut wujud. Apa lagi? Kidam. Apa lagi?
Baqah. Apa lagi? Mukhalafatul lil. Itu dia tuh. Yang terakhir, qiyamuhu binafsihi. Maka 15 sifat itu benar-benar bergantung terhimpun dia di dalam 5 sifat ini. Ini disebut namanya sifat bagi zat. Nah, nih sifat bagi zat. Ini yang zat. Nah, tuh. Yang zat itu yang wujud itu. Ya, yang zat itu yang wujud. Nah, ya. Zat apa artinya, Daniel? Mana yang dirinya itu? Wujud. Ya. Dipandang dari sisi lafaz disebut sifat. Saya ulang lagi. Dipandang dari sisi lafaz maka disebut sifat. Nah, dipandang dari sisi makna, dirinya siapa? Itu diri Allah, itu yang zat itu. Dari sisi lafaz itu adalah sifat, kan ditulis tuh. Tapi dipandang dari sisi makna itu adalah dirinya Allah. Makanya Allah itu wujud, wajib wujudnya, wajibal mutlak itu wajib dia ada dengan sendirinya. Kalau dia adalah wajib ada dengan sendirinya, maka dia itu bersifat apa? Kidam. Apa kidam? Sedia. Apa makna sedia itu, Abdul? Sudah tersedia sebelum makan, Ustaz. Dahulu dia. Apa maksud dahulu tuh? Apa? Dahulu sebelum yang ada. Sebelum yang ada ini ada, dia lebih dahulu ada sebelum ada yang ada. Sebelum adanya kehidupan, dia lebih dahulu yang hidup sebelum adanya kehidupan itu. Itu dia kidam tuh. Karena dia adalah kidam, dahulu dan sedia, maka yang kidam dan yang sedia itu bersifat baqah. Apa arti baqah? Kekal. Apa makna kekal, Daniel? Tidak ada musnahnya. Ya. Karena dia bersifat baqah, maka dia bersifat mukhalafatul lil hawadis. Apa artinya itu? Mukhalafatul lil hawadis. Berbeda dengan, apa maksudnya tuh berbeda dengan yang lain? Tidak ada yang serupa. Kalau ada yang diri yang lain, maka diri yang lain itu tidak akan pernah sama dengan dirinya. Tuh. Ya. Karena dia mukhalafatul lil hawadis, tidak pernah sama, tidak pernah serupa, maka dia bersifat qiyamu binafsihi. Apa artinya? Berdiri dengan sendirinya. Apa maksud berdiri dengan sendirinya tuh? Iya. Kalau Pak Andre bisa berdiri di sini kan? Ada apa? Ada tanah, ada kaki. Kalau Allah tuh tidak butuh pertolongan, tidak butuh bantuan, dia tuh dia sendiri aja ada tuh. Sudah di dalam inilah wujud tuh sebenarnya. Jadi yang 5 sifat itu disebut sifat zat, sifat bagi zat. Kalau kita gunakan bahasa zat, kita gunakan bahasa sifat, itu adalah zat itu. Sedangkan yang 15 tadi disebut sifat. Ini di ilmu sini sifat tuh, sifat. Maka kesempurnaan memandang diri zat itu, ya, yang sudah nyata dia, maka nyatanya zat itu berupa insan. Insan inilah disebut namanya sifat zat. Pertanyaannya, kalaulah sifat itu tiada lain adalah nyatanya zat, pertanyaannya, ibu-ibu, bisakah Bapak Ibu memandang zat? Tidak. Bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memandang zat? Mandangnya kepada Kenapa jalannya untuk memandang zat, jalannya itu kepada sifat? Sifat itu adalah kenyataan zat.
Kalaulah sifat ini kenyataan zat, patrikan dalam hati, siapa sifatnya sebenarnya? Sifat ini adalah zat yang sebenar-benarnya. Lalu kita keluarkan definisinya. Kita keluarkan patinya. Apa makna sifat? Nah, lihat. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sifat itu yang sebenar-benarnya yang diri zat itu. Pertanyaan yang kedua. Ya. Kalaulah zat dengan sifat itu sudah esa dia, hanya zat sajalah yang sebenar-benarnya, ya, zat itulah yang sebenar-benarnya yang diri sifat itu. Pertanyaannya yang kedua, pada Bapak Ibu ketika sholat, siapa yang menyembah? Nah, lihat nih kita bawa ke sini lagi. Pertanyaannya, siapa yang menyembah? Dua, siapa yang disembah? Karena dia cuma yang ada kan? Masih adakah diri yang lain? Kalau tidak ada diri yang lain, tidak ada wujud yang lain, pertanyaannya hanya dia cuma yang ada. Kalau hanya dia cuma yang ada, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Ibu-ibu dulu. Siapa yang menyembah? Yang menyembah itu adalah sifat. Sifat yang mana tuh? Mana sifat yang 7 tuh? Tadi 20 tadi. Yang menyembah itu sifat. Itu yang 15 nih ya. Siapa yang disembah? Yang disembah adalah zat. Mana yang zat itu tadi? Yang 5 tuh, wujud tuh. Berarti jawabannya sifatlah yang menyembah kepada zat. Kalau sifat yang menyembah kepada zat, sifat itu siapa namanya dan zat itu siapa pula namanya. Nih, sifat siapa namanya? Sifat inilah yang bernama Muhammad, sedangkan zat itu bernama zat itu yang bernama Allah. Pertanyaannya, siapa yang menyembah, siapa yang disembah di situ? Kalau Allah dan Muhammad yang ada di situ, yang menyembah siapa? Yang menyembah Muhammad, yang disembah siapa? Yang disembah Allah. Kalaulah yang menyembah adalah Muhammad, yang disembah adalah Allah, ya. Padahal Muhammad dengan Allah itu adalah esa. Tidak ada Muhammad, yang ada itu hanya Allah. Kalau ada Muhammad, ada Allah, dua wujud atau satu wujud tuh? Dua wujud tuh bro. Lalu bagaimana cara mempatrikannya supaya satu wujudnya di situ? Karena dia cuma yang ada tadi. Bagaimana cara memahaminya supaya dia satu wujudnya? Yang menyembah dan disembah satu orangnya. Ya, satu orangnya. Bagaimana cara memahaminya? Yang menyembah Muhammad, yang disembah Allah. Kan ada dua nama nih Bu. Kalau dua nama, pada dia satu orangnya. Kalau satu orangnya bagaimana cara memahaminya nih? Dibulatkan menjadi satu. Iya, dibulatkan jadi satu dia. Begini dia jadinya. Dibulatkan jadi satu gini dia. Maksudnya? Karena Allah itu kan majasnya kan Muhammad tadi. Iya, majasnya Muhammad. Muhammad kan? Iya. Tinggal patrikan lagi, mempatrikan. Ya, dibulatkan jadi satu dia. Muhammad tuh majas dia, benar tuh. Bagaimana cara mengungkapkannya tuh? Boleh Bu. Muhammad itu adalah penyata Allah. Penyata Allah itu ada zat, sifat, asma dan nama. Iya, yang mana? Bagaimana supaya esa dia? Iya, bagaimana caranya? Memang dia tuh al-abid wal ma'bud yang menyembah dengan yang disembah. Benar tuh yang sampaikan Ibu, tapi nggak itu maksudnya. Bukan itunya. Menjadi esa dia. Siapa Muhammad, siapa Allah tuh Daniel? Ada catatannya Daniel? Coba bantu Pak Edi dulu, Pak Edi. Muhammad itu zahirnya
Tuh. Kemudian Allah tuh batinnya. Muhammad tuh zohir aku batinnya. Muhammad tuh tubuhku, aku ruhnya. Isa datu gitu tuh bulat dia, begini dia. Muhammad itu wujudku. Lihat. Muhammad itu wujudku, sedangkan Allah itu diriku. Pertanyaannya, ini Ustaz putar Bapak Ibu sini biar paham. Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, lalu Allah itu apa bagi Muhammad, Ibu? Pasti maniang tuh. Mau tahu tuh? Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Allah itu batinnya Muhammad. Nggak ada batin tersebut. Mencari jodoh itu nggak payah tuh. Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Dirinya Muhammad. Paham itu? Ya. Kalau memang paham, Ustaz robah lagi bahasanya. Ibu-ibu jawab lagi. Kalau belum dapat, belum putus gaji dan belum pulang. Pertanyaannya, Ustaz tanya ibu-ibu nih, wakili semuanya. Kalaulah Muhammad itu zohirnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Alhamdulillah. Udah ditanya lagi Bapak nih, tanya lagi. Lihat. Ya. Kalaulah Muhammad itu bayang-bayang Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Wujud bayang-bayang. Wujud bayang-bayang. Tuh. Terakhir lagi, Pedi. Kalaulah Muhammad itu tubuhnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Ruhnya. Ruhnya siapa? Ruhnya Muhammad. Ruhnya Muhammad. Berarti Allah dengan Muhammad itu Esa. Ya, itu saja, mungkin udah Bapak Ibu udah capek aku nih ya. Itu saja, kita lanjutkan dengan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.